Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Mom Rara dan Keke. Di video kali ini aku akan share kegiatan aku dari pagi sampai malam hari. Mudah-mudahan bisa menemani dan menghibur aktivitas teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang nonton channel ini, tolong bantu di subscribe ya. Oke, ini aktivitasku dimulai setelah sholat subuh. Seperti biasa, aku membukain gorden-gorden rumah aku dulu. Dilanjut ini dengan beresin tempat tidurnya anak-anak. Nah, ini kasur yang kemarin dijemur itu di video sebelumnya belum sempat aku sprayin karena udah keburu anak-anak tiduran di situ, jadinya belum aku pasang spraynya. Nah, itu anak aku, dia itu masih ngantuk ya sebenarnya, tapi udah aku bangunin karena memang hari ini hari sekolah ya. Jadi aku bangunin dan aku pasang spraynya. Nah, biasanya kalau pagi-pagi tuh paling ribet itu kalau ngebangunin nih anak-anak ya, apalagi yang kecil ini susah banget kalau dibangunin. Dan herannya lagi kalau di hari libur dia tuh malah bangunnya lebih awal gitu, tanpa dibangunin, dia bangun sendiri. Belum jamnya bangun dia udah bangun. Padahal kebalik ya, biasanya kalau libur itu kalau habis subuh biasanya aku tuh pengen tidur lagi gitu, pengen bangun siang. Tapi karena ini si bocilnya udah bangun, jadinya gagal deh buat bangun siang. Gimana nih teman-teman, ada yang sama nggak kayak aku? Anaknya kalau pas hari sekolah susah dibangunin, tapi pas giliran libur dia bangunnya lebih awal gitu. Nah, ini lanjut pagi harinya aku mau cari sayuran. Kebetulan di dekat rumah ada yang jualan sayuran. Nah, ini suasana pagi di tempat tinggal aku. Kebetulan semalam tuh abis turun hujan, jadi cuacanya pagi ini sejuk. Udah sampai di tempat sayuran. Nah, ini tuh kebetulan sayurannya baru datang gitu, jadi belum disusun-susun sama penjualnya. Kebetulan yang jual juga tetangga aku ya, jadi ini tuh sayurannya belum lama sih jualannya, baru beberapa minggu gitu. Jadi enak, aku kalau belanja sayuran tuh nggak usah nungguin tukang sayuran lewat gitu, jadi bisa belanja pagi-pagi. Alhamdulillahnya rumah aku tuh dekat dengan segala fasilitas ya, walaupun bukan di kota, tapi mau ke Indomaret deket, mau ke toko baju juga deket, mau ke bank atau ke ATM juga deket, jadi enak lah gitu di tempat aku mah. Nah, itu adalah salah satu hal yang aku syukuri banget, karena memiliki rumah yang akses ke segala tempat yang penting itu deket, itu adalah anugerah. Nah, ini aku udah selesai untuk belanjanya. Jadi aku tuh tadi beli jagung dan beli jengkol. Teman-teman doyan jengkol nggak? Kalau di keluarga aku tuh pada doyan jengkol gitu. Dan satu lagi sama sayurannya aku beli sayur apa ya, kimput atau sayur oyong atau apa gitu ya, lupa.
Kalau di tempat aku disebutnya itu sayur oyong gitu. Nah tadi terlihat ya suami aku yang cuci piring, dan karena emang biasanya dia yang suka cuci piring. Nah ini lanjut, setelah tadi belanja sayuran, aku mau masak untuk sarapan. Biasanya kalau pagi-pagi tuh aku masaknya yang simpel-simpel aja gitu, seperti ini, telur dadar. Karena kalau pagi-pagi itu nggak mau masak yang terlalu ribet juga, karena kita mengejar waktu juga untuk kerja. Jadi makanya kalau pagi-pagi tuh kalau nggak beli sarapannya ya paling gini, masaknya yang simple aja seperti telur dadar, kalau enggak bikin nasi goreng gitu. Nah ini setelah telurnya dikocok, kemudian aku goreng ya. Nah ini terlebih dahulu aku goreng bawang merahnya biar tercium wangi. Setelah itu baru nanti aku masukin si telurnya. Nah ini telur dadarnya udah matang, nanti aku lanjut. Ini kemarin ada sisa tahu balado gitu, mau aku angetin. Ya seperti inilah menu sarapanku di pagi hari. Bukan menu sarapanku ya, tapi menu sarapan buat keluargaku. Jadi aku masaknya yang simpel-simpel aja. Dan biasanya aku tuh kalau masak setelah pulang kerja itu biasanya di sore hari. Kalau di siang hari kita tuh nggak makan di rumah kadang. Jadi udah udah kenyang pakai jajan di luar gitu. Kalau untuk menu makan yang beda itu paling si kecil ya. Kalau kita bertiga itu biasanya menunya sama gitu, kecuali anakku yang paling kecil itu paling dia sukanya ayam goreng gitu. Kalau kita mah apa aja dimakan. Dan alhamdulillahnya anak-anak aku tuh semuanya pada doyan sayur gitu. Kalau biasanya anak-anak susah makan sayur, tapi mungkin karena akunya juga dulu suka sayur, jadi mereka juga doyan sama sayur. Dan alhamdulillahnya juga anak-anak aku tuh bukan tipe anak-anak yang ribet, yang nggak doyan ini dan itu gitu. Mereka tuh apa aja sih dimakan masakan aku, walaupun yang beda sama si kecil, tapi si kecil juga nggak yang terlalu susah makannya gitu. Lanjut ke videonya ya. Nih ini aku udah selesai untuk masak sarapan. Setelah itu dilanjut aku mau siap-siap untuk pergi ke sekolah. Nah ini aku lagi persiapan ya, aku lagi pakai kerudung siap-siap buat berangkat ke sekolah. Tapi sebelumnya aku dan keluargaku udah selesai sarapan, dan setelah itu baru ini kita dandanan gini. Kalau di video ini mungkin terlihatnya seperti santai gitu ya, padahal ini aslinya kita gedebak-gedebuk banget gitu, buru-buru buat berangkat ke sekolah. Nah itu si bocil juga ikut-ikutan dandan ya, padahal tadi udah aku pakein kerudung, tapi dia ini mau ngaca lagi, mau ikut-ikutan. Kalau untuk si tetehnya ya, dia udah berangkat duluan gitu, karena biasanya dia tuh nggak mau berangkat bareng, jadi dia berangkatnya lebih dulu daripada kita. Mungkin ini videonya agak lumayan panjang ya, nggak aku potong-potongin, paling cuma sedikit yang dipotong karena aku memang ingin
membagikan keseharian aku gitu, dari mulai aku bangun tidur, kemudian siap-siap untuk berangkat kerja, dan nanti kegiatan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya lihat video-video aku, ikutin terus seluruh kegiatan aku ya. Oh iya, aku belum menyapa teman-teman nih. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan yang lagi nonton video ini dan yang selalu setia nontonin video-video aku semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banget ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe. Nah, ini aku udah beres ya, udah beres untuk persiapan berangkat ke sekolahnya, dan ini aku mau berangkat ke sekolah. Aku berangkat ke sekolahnya naik motor, padahal deket sih dari rumah, nggak terlalu jauh, paling cuma 1 atau 2 menit aja. Tapi kalau pagi-pagi, kalau jalan kaki biasanya aku ngejar waktu ya biar nggak telat. Nah, ini singkat cerita, aku udah pulang dari sekolah, nggak aku liput ya waktu kegiatan di sekolahnya. Dan ini sekitar pukul 3 sore aku pulang ke rumah, dan alhamdulillah di rumah lagi ada ibu aku ya, dia nginep di sini. Bukan nginep ya, emang ini rumah dia juga gitu. Dan ini malam harinya aku mau cari mie ayam sama bakso, karena ibu aku katanya pengen makan mie ayam, jadi aku cariin mie ayam. Mudah-mudahan masih ada yang jual mie ayam ya. Dan ini suasana malam di tempat tinggal aku. Mungkin ada teman-teman aku yang lagi merantau di jauh, atau keluarga aku yang berada di jauh, kangen dengan suasana malam di kampung. Nah, ini udah aku videoin ya, mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu kalian ke kampung halaman. Nah, ini aku udah sampai di baksonya. Nama tempat baksonya Bang Boy, dan ini enak sekali ya buat tempatnya, instagramable banget, cocok buat foto-foto gitu ya. Jadi sambil makan bakso bisa sambil foto-foto gitu. Dan kebanyakan juga yang kesini itu anak-anak muda gitu ya. Selain baksonya enak, tempatnya juga enak. Nah, di sini tuh bukan cuma jual bakso dan mie ayam, tapi juga jual kayak seafood, ada aneka ayam goreng juga gitu. Kalau aku pesannya mie ayam sama bakso. Kalau mie ayam itu untuk ibu aku dan anak-anak, dan kalau bakso itu untuk aku, karena kebetulan aku kurang suka ya sama mie ayam, jadi aku lebih suka bakso. Kalau suami aku nggak beli ya, karena katanya dia tuh masih kenyang karena habis makan gitu, jadi dia nggak beli. Nah, ini dia, kita udah sampai di rumah. Lanjut kita eksekusi ya buat mie ayam sama baksonya. Oh iya, kalau dulu tuh aku bukan tipe orang yang suka mendokumentasikan segala sesuatu gitu ya, tapi sekarang apa-apa aku dokumentasiin. Jadi aku pikir ini tuh buat kenang-kenangan ya, yang bisa dilihat di kemudian hari ya. Karena dulu tuh aku tuh untuk dokumentasi bersama almarhum bapak aku hampir nggak ada ya, karena beliau udah hampir
18 tahun atau 17 tahun ya meninggal gitu, karena dulu memang enggak belum zamannya handphone, belum ini gitu ya, jadi aku tuh hampir enggak punya foto-foto beliau ya, yang ada tuh cuma ada foto di KTP. Makanya sekarang aku kenapa semuanya didokumentasiin ya gini ya, buat kenang-kenangan keluarga aku gitu. Dan sekarang aku berpikirnya kalau dokumentasi itu merupakan hal yang penting, karena waktu yang berlalu itu tidak akan bisa terulang. Jadi kalau kita mengingat masa lalu ya tinggal kita putar aja videonya gitu. Biar nanti juga buat anak-anak aku ketika mereka sudah besar nanti mereka bisa melihat video mereka ketika mereka masih kecil, dan melihat video atau foto ibunya, bukan foto ya, video ibunya masih muda dan cantik. Maaf ya bercanda teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin juga seperti aku sebagai konten kreator pemula, mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya buat posting-posting. Gak apa-apa meskipun kita belum monetisasi, tapi setidaknya video kita itu bisa jadi kenang-kenangan buat kita dan keluarga kita. Jadi gak ada ruginya ya kalau kita posting banyak video. Jadi anggap aja ini adalah dokumentasi kehidupan kita yang bisa kita lihat kapan saja, karena kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita sayang itu sangat penting. Jadi sangat sayang aja kalau nggak kita dokumentasikan. Buat teman-teman juga yang mungkin baru punya niat pengen ngonten gitu ya, mudah-mudahan teman-teman berani ya buat jadi konten kreator. Nggak apa-apa meskipun video kita mungkin buat orang lain nggak menarik, tapi setidaknya, maaf ya belepotan tapi setidaknya kita bisa bisa mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau aku pribadi ya harapannya selain ini buat dokumentasi, tapi mudah-mudahan juga video-video aku bisa menghibur dan juga menemani terutama keseharian ibu-ibu rumah tangga gitu di sela-sela kesibukannya. Dan lebih bagusnya lagi juga mudah-mudahan setiap video-video aku ada manfaatnya dan bisa menginspirasi juga buat ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Meskipun belum bisa konsisten setiap hari bikin video dikarenakan kalau setiap hari kayaknya belum bisa gitu. Ini untuk voice overnya aja bisa memakan waktu 1-2 hari. Aku ngambil curi-curi waktu gitu di saat aku sempat, baru aku bisa untuk ngisi suara seperti ini. Karena untuk ngisi suara tuh kita harus mengambil situasi yang tenang gitu, nggak ribut gitu di luarnya, nggak ada suara-suara yang bising, baru bisa untuk ngisi suara. Teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya terus berkembang. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalau ada video aku lewat, mohon di subscribe ya. Mudah-mudahan yang subscribe video aku dilancarkan rezekinya, amin. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, menemani keseharian aku dari pagi sampai malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.